Baik, hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu analisis rangkaian, analisis node, dan penghitungan analisis node. Analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik jika konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, dari kalimat yang pertama ini ada kalanya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat kita sebagai seorang desainer. Jadi ini kita bicara seorang desainer peralatan elektronik. Terkadang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum Ohm maupun hukum Kirchhoff. Jadi harus menggunakan analisis rangkaian. Pada bab ini akan dibahas 3 metode analisis rangkaian yang akan dipakai, yaitu analisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Jadi analisis rangkaian jika digambar ada 3, analisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Nah, kita membahas analisis node. Analisis node, metode analisis node adalah pengembangan dari hukum Kirchhoff 1. Pada hukum Kirchhoff 1 berbunyi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, atau jumlah arus yang masuk dan keluar pada percabangan suatu rangkaian listrik bernilai 0. Nah, sebetulnya hukum yang asli adalah yang ini, jumlah arus yang masuk dan keluar pada percabangan suatu rangkaian listrik bernilai 0. Karena Pak Kirchhoff ini seorang fisikawan ya, fisikawan dan matematis. Jadi bahasa yang dia sampaikan itu adalah bahasa-bahasa matematis, yaitu jumlah arus yang masuk dan keluar pada percabangan suatu rangkaian listrik bernilai 0. Nah, untuk memudahkan, di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dulu, diubah kata-katanya menjadi lebih sederhana, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini adalah mudah dipahami ya. Oke. Untuk itu, analisis node akan menguntungkan jika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik dengan sumber arus yang telah diketahui. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan minimum 2 elemen rangkaian. Junction atau titik percabangan adalah titik pertemuan minimum 3 elemen rangkaian. Jadi kemarin itu coba saya ganti kata-katanya biar kalian mudah mengerti bahwa node itu adalah titik simpul atau titik pertemuan minimum 2 elemen. Jadi misalkan di sini ada rangkaian, ini berapa node-nya? Tinggal dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik pertemuan, minimum 2. Jadi 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, sementara junction adalah titik percabangan, adalah titik pertemuan minimum 3. Namanya percabangan itu tidak mungkin 2. Pasti ada minimal 3 komponen yang saling terhubung. Jadi kalau diibaratkan jalan ya, jalan. Ada pertigaan, ada perempatan, ada perlimaan, ada perenaman, ada pertujuh. Nah, perduaan kan tidak ada. Perduaan itu jelas tidak ada. Berarti itu tidak ada percabangan. Berarti jalannya lurus. Nah, dan junction itu adalah titik percabangan minimum 3. Nah, berapakah junction yang ada di gambar ini? Junctionnya ada 3, yaitu B, C, sama H, G, F, G. E, F, G, H ini. Ini junction. Ini juga junction, ini junction. Ini melibatkan 4 komponen, yang ini melibatkan 3 komponen atau 3 elemen. Yang ini hanya 2 elemen, sehingga ini tidak bisa dikatakan junction, tapi dia termasuk node. Kalau ini junction sekaligus node, junction sekaligus node, junction sekaligus node. Jadi seluruh sambungan atau pertemuan adalah node. Seluruh sambungan ya, seluruh sambungan atau pertemuan adalah node, dan seluruh percabangan adalah junction. Junction adalah node, tapi node belum tentu junction. Seperti itu. Terus kemarin kita coba untuk
mengadakan tebak-tebakan ya istilahnya. Kalau rangkaiannya seperti ini, apakah ini node, apakah ini junction, atau berapakah node-nya, berapakah junction-nya. Kalian sudah berhasil menjawab. Misalkan rangkaian seperti ini, di sini ada 4 node, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, junction-nya ada berapa? Ada 1, ada 2. Junction yang pertama hubungannya adalah positif baterai, R3 dan R4. Karena ada 3 elemen, di sini disebut junction. Nah, sementara yang junction yang kedua adalah negatif baterai, R1 dan R2. Ada 3 elemen yang terkait, maka dia disebut junction. Sementara yang ini hanya ada 2 yang terkait, R3 dan R1, maka dia hanya disebut node. Ini juga begitu, ada R4 dan R2, ini disebut node karena tidak ada percabangan. Nah, berarti ada berapa node? Ada 4 node, 1, 2, 3, 4. 4 node dan 2 junction. Seperti itu. Kalian juga sudah menjawab. Ini ada junction. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan Mas. Ada 4 junction dan ada 4 node. Nah, ini ada 2 junction dan 3 node. Kemudian ini ada 2 junction dan 3 node. Oke, sampai di sini mungkin sudah paham ya, berapa jumlah node dan berapa jumlah junction. Nah, sekarang analisis node. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node yaitu tentukan node referensi sebagai ground atau potensial nol. Misalkan ini sebuah rangkaian, kita tentukan ground-nya yang mana atau titik netralnya yang mana, yaitu EFGH ini ya di sini. Kita tentukan di sini. Tentukan node voltage yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun sehingga arah harus keluar dari node tersebut adalah positif. Jika terdapat n node, maka jumlah node voltage adalah n-1. Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Jadi pada analisis node itu kita menggunakan rumus-rumus persamaan. Rumus persamaan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, kita nggak bisa menghitung dengan rumus IV per R biasa ya. Jadi harus ada persamaannya. Tidak bisa diselesaikan menggunakan hukum Ohm atau hukum Kirchhoff biasa. Jadi harus menggunakan analisis node atau hukum Kirchhoff yang sudah dimodifikasi, sudah dikembangkan. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, kapan sih kita akan menemui permasalahan ini? Nah, permasalahan ini hanya akan kalian temui jika kalian punya profesi sebagai seorang desainer elektronik, desainer komponen elektronik. Itu adalah profesi yang sangat jarang ya, profesi yang sangat jarang, dan itu pun tidak semua barang-barang itu diproduksi di Indonesia. Barang-barang elektronik kan desainernya kan dari Cina ya biasanya. Kita impor misalkan impor boardnya PCB apa, terus di sini cuma tinggal merakit gitu aja. Itu yang nyata sih, yang langsung berhubungan langsung. Jadi perlu menguasai analisis node dan analisis mesh. Tetapi bagi kita kenapa kok dipelajari Pak? Sementara bidang pekerjaan itu jarang sekali. Nah, ternyata dengan mempelajari ini itu dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kelistrikan. Pemahaman kita tentang kelistrikan ini dapat dikuatkan dengan mempelajari analisis node dan analisis mesh. Meskipun kita ini bukan seorang desainer, elektronik, mungkin bisa jadi kita setelah lulus kerja mungkin pastinya akan jadi seorang setara supervisor ya, yang harus bekerja pada level strategis, menentukan keputusan, mengatur manajemen orang, dan ada kaitannya dengan teknologi.
Tapi tidak apa-apa. Ini bisa dijadikan wawasan kita dalam listrik. Oke, itu sekilas background. Nah, sekarang ada contoh soal. Kembali saya ulangi contoh soal ini. Ini tidak ada studi kasusnya ya, tidak ada studi kasusnya. Studi kasusnya hanya kalau kalian bekerja pada desainer elektronik atau kalian bekerja pada perusahaan-perusahaan distribusi kelistrikan, PLN misalnya, pada level-level engineer. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya kalau kita belajar. Contoh soal analisis node. Nah, ini ada dua buah rangkaian. Rangkaian ini sama ataukah beda? Pertanyaan sederhana. Beda atau sama? Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi di sini ada dua buah rangkaian. Pertanyaannya adalah sama apa beda dua rangkaian ini? Apa? Sama. Sama, Pak. Sama ya? Ya. Oke. Sama ya. Ada yang jawab beda? Nggak ada ya? Oke, dengan demikian kalian saya pastikan paham dengan variasi gaya menggambar. Jadi kalau di fisika ya fisika, kalau kalian punya background seorang fisika biasanya lebih suka menggunakan garis-garis lengkung, garis mendatar dan sebagainya. Tapi kalau seorang engineer atau orang yang punya background teknik elektro itu menggambar rangkaian yang sama itu biasanya didominasi garis-garis vertikal seperti ini. Garis-garis vertikal. Nah, seperti ini. Tapi kalau biasanya background fisika itu lebih ke garis mendatar atau garis melengkung. Kadang melengkung, kadang melengkung. Seperti itu. Nah, jadi ada dua gaya ya, gaya menggambar. Oke, dari sini kalian sudah paham bahwa ini adalah gambar yang sama. Pertanyaannya adalah tentukan nilai I dengan analisis node. Jadi di sini ada dua sumber arus. Oke, kita pakai yang gambar yang kedua ya. Ada dua sumber arus, yaitu sumber arus yang pertama dan sumber arus yang kedua. Yang ini nilainya 4 ampere, yang ini 7 ampere. Ingat, sumber arus itu adalah jadi tidak ada sumber arus dan tidak ada sumber tegangan. Yang ada itu sumber arus dan tegangan. Tetapi dalam hal ini, kalau kita bicara sumber arus, berarti arusnya diketahui, tetapi tegangannya tidak diketahui. Atau bisa jadi, gambar ini mewakili rangkaian yang kompleks, rangkaian yang sangat kompleks yang tidak mungkin digambar di kertas ini. Tetapi ada arus yang mengalir ke arah sana, jadi arusnya adalah 4 ampere, maka digambar seperti ini. Nah, jadi kalau kalian membayangkan dalam kehidupan sehari-hari, sumber arus itu apa, Pak? Sumber arus itu tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada adalah sumber arus dan sumber tegangan. Contoh baterai, dia punya tegangan, misalkan baterai 1,5 volt, 9 volt, 3 volt. Dan dia juga bisa mengeluarkan arus selama baterai itu masih baru. Nah, sehingga di kehidupan sehari-hari tidak ada namanya sumber arus dan sumber tegangan. Adanya pada analisis ini. Jadi kalau dalam dunia nyata, ini bisa jadi sebuah power supply yang tegangannya tidak diketahui, tapi arusnya diketahui. Atau sebuah rangkaian yang sangat kompleks, yang tidak mungkin untuk digambar, tetapi diketahui arusnya yang mengalir adalah 4 ampere. Seperti itu. Itu ya. Sekarang saya kembali ke pertanyaan tadi. Tentukan nilai I. Nah, di sini ada dua sumber arus, 4 ampere dan 7 ampere. Nah, di sini ada 4 ohm, ada 8 ohm, dan 12 ohm. Nah, kita harus menentukan berapakah nilai yang mengalir di 4 ohm ini. Oke, kita coba menghitung. Tentukan node referensi.
atau ground. Nah, kita tentukan ground-nya di sini. Ini dengan ini sama ya. Ini dengan ini sama. Saya hanya menggambar dua rangkaian yang sama, tetapi dengan gaya penggambaran yang berbeda. Ini, jadi kalian hanya cukup melihat salah satu. Ya. Ground-nya kita taruh di sini. Tentukan node voltage. Nah, node-nya ada berapa? Node-nya ternyata ada 3. Node-nya ada 3. 1, 2, dan 3. Lalu berapa junction? Junction-nya juga 3. Ini junction semua ini. Ada 3 junction. Ini, dan ini. Junction yang pertama, hubungan antara sumber arus 4 ohm, 8 ohm, dan sumber arus yang kedua. Junction yang kedua adalah sumber arus 7 ampere ini, 8 ohm, dan 12 ohm. Ini junction. Junction yang ketiga adalah 12 ohm ini, 4 ohm, dan sumber arus ini. Junction yang ketiga. Jumlah node adalah 3, jumlah junction juga 3. Nah, jumlah persamaannya adalah N dikurangi 1. N-nya 3, node-nya 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti ada 2 persamaan yang harus kita selesaikan. Jadi di sini ada 2 persamaan yang harus kita selesaikan. Oke, persamaannya bagaimana? Persamaannya seperti ini. Kalau dari sekilas, insya Allah ini mudah. Sekilas dari perhitungan ini. Oke, kita tinjau V1. V1 itu yang ini. Kemudian, karena sigma I sama dengan 0, atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar adalah 0, maka atau arus yang masuk dikurangi arus yang keluar adalah 0, maka bisa dikatakan sigma I sama dengan 0, maka 4 dikurangi 7 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. 4 dari mana, Pak? Nah, 4 itu ini. 4 ampere dikurangi 7 ampere dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita selesaikan, kita selesaikan. Minus 3, yaitu 4 dikurangi 7 ini. Sebenarnya kan minus 3. Minus 3 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Minus 3 sama dengan I1 ditambah I2. Atau I1 tambah I2 sama dengan minus 3. Ini persamaannya. Persamaannya adalah I1 ditambah I2 sama dengan minus 3. Di sini kita tidak bicara satuan ya, volt, ampere, jangan dulu. Kenapa? Karena nanti rumit penulisannya. Kita main ini aja, main persamaan saja. Nah, kemudian I1 ditambah I2 sama dengan minus 3 ini kita coba jabarkan ya, kita coba turunkan menggunakan rumus I sama dengan V per L. I1 berarti I yang ini, berarti V yang ini per R atau R yang ini. Jadi V1 dibagi 4. Dikurangi VG. VG itu adalah voltage ground-nya ini. Jadi V-nya itu adalah V1 dikurangi VG, R-nya adalah 4 karena ini 4 ohm. Kemudian I2 yang ini V1 dikurangi V2, yaitu ini dikurangi ini, dibagi 8. Ini R-nya yang ini, tegangan ini dikurangi tegangan ini per 8. Jadi I2 sama dengan V1 dikurangi V2 per 8. Sama dengan minus 3. Minus 3 dari sini, tetap ya ini ya, tidak diubah. Yang diubah hanya ini dan ini. I1, ini I2.
Saya stop di sini dulu, dan sampai di sini ada pertanyaan dulu. Karena ini hitung-hitungan harus dengan sangat lambat saya menjelaskannya. Mungkin ada pertanyaan? Karena nanti UTS-nya ini ya, UTS-nya ini, tapi tidak jauh dari ini, gambar ini. Mungkin hanya beda nilai gitu aja. Iya. Mungkin Mas Yuda ada pertanyaan, Mas Yuda? VG itu apa, Pak? VG itu voltage ground. Ini. Oh, Ya, tegangan ini. Voltage ground itu pasti nol. Dianggap nol. Jadi tidak ditulis pun tidak apa-apa. Tapi kalau ditulis cukup nol, nanti bingung loh. Nol itu dari mana? Nah, berarti VG itu nol. Nah. Ini agak memang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami ini. Hitungnya nggak rumit, tapi memahaminya agak rumit. Nah itu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Itu Mas Yuda, backgroundnya itu Mas siapa ini? Inilah Mas Dhani ya. Wah, ya. biar nggak ngantuk, Pak. Senyumannya dan Iya. Adiknya itu Pak. Iya. Ada saja. Ya. Yang penting rukun. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, dari persamaan ini diturunkan menggunakan I sama dengan V per R, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kenapa kok harus diturunkan seperti ini, Pak? Iya, karena kita mencari nilai I-nya. Sementara I1 dan I2 masih dalam bentuk variabel. Tidak ada konstanta yang bisa kita otak-atik untuk sampai ketemu nilainya. Sehingga harus diturunkan dulu. Yaitu V1 dikurangi VG per 4, yang kedua V1 dikurangi V2 per 8. I2 itu adalah arus yang mengalir melewati 8 ohm ini. Sehingga dapat kita ketahui I2 ini adalah V per R. R-nya sudah tahu 8 ohm. V-nya mana? V-nya ya jelas V yang ada di dua ujung resistor ini, yaitu V1 dan V2. Sehingga I2 sama dengan V1 dikurangi V2 dibagi 8. Tiganya tetap. Kalau sudah begini bisa kita masukkan angkanya. V1 tidak diketahui, dikurangi 0. V1 juga tidak diketahui, dikurangi V2 per 4 ditambah, V1 per 0 per 4 ditambah V1 kurangi V2 per 8 sama dengan minus 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk menyederhanakan ini harus dihilangkan ini, yang bawah ini. Penyebutnya harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dikalikan 8. Loh, kenapa harus angka 8, Pak? Angka 8 dari mana? KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Masih ingat KPK ya? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ya. Atau mungkin komunitas pecinta kopi itu biasanya kalau di warung-warung itu. Kan ya, jadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, akhirnya ini dikali 8, ini dikali 8, dikali 8, dikali 8, dikali 8, dikali 8, jadilah seperti ini.
Nah, berarti 8V1 dikurangi 0. Pasti tetap 0, Pak. Iya, 0 kali 8 tetap 0. Nah, dikali 8V1 dikurangi 8V2 sama dengan minus 24. Nah, di sini bisa kita coret-coret. Nah, 8V1 dibagi 4 adalah 2V1. 0 dibagi 4 tetap 0. 8V1 dibagi 8, V1. 8V2 dibagi 8, V2. Sehingga jadilah persamaan seperti ini. Nah, ini dengan ini bisa dijumlahkan. V1 sesama V1 bisa dijumlahkan. 2V1 ditambah V1 jadi 3V1. Ini V2-nya ini turun ke sini. 0-nya dihilangkan. Jadi 3V1 ditambah V2 sama dengan minus 24. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak menyampaikan satuannya ya, entah itu volt, ampere. Nanti kalau ditulis ini jadi runyam, jadi aneh nanti. Karena kalau kita bicara persamaan, kita sebaiknya menghilangkan semua satuan. Ya, tuh. Oke. Ya, Mohon izin, silakan. Pak. Untuk V2-nya itu nggak negatif ya, Pak, yang bawah? Itu kan min 8 V2 dibagi 8 harusnya min V2. Jadi persamaannya 3V1 min V2. Oh iya iya betul betul. Teliti Mbak Silvi ya. Bagus bagus bagus. Nah, V1 dikurangi V2. Coba saya ganti dulu ya. Saya ganti. Bagus, Mbak. Saya paling senang kalau ada yang mengoreksi. Iya. Berarti kalian menyimak. Bentar, saya stop share dulu. Saya ganti dulu. Ini. Ganti ini diganti. Oke. Sudah saya ganti Mbak Silvi. Bagus Mbak Silvi. Sip. 3V1 dikurangi V2 sama dengan minus 24. Ya, betul. Jadi minus 8 dibagi 8, minus 8V2 dibagi 8 adalah V minus V2. Nah, sehingga dari persamaan ini disederhanakan lagi menjadi seperti ini. V1 ditambahkan ke sini, minus V2 tetap, 0 juga dihilangkan, karena apapun kalau dikurangi 0 ya tetap menjadi bilangan itu sendiri ya. Nah, inilah hasil persamaan 1. Jadi kita sudah punya persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini punyanya V1. Nah, sekarang kita di sini ada V2. Kita selesaikan V2. Nah, V2 ini kita tinjau V2. Karena sigma I sama dengan 0, maka 7 ya, 7 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Jadi yang kita bahas adalah ini. 7 dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Nah, 7 sama dengan I1 ditambah I2 karena ininya dipindah ya. Jadi minus I1 sama minus I2-nya dipindah ke sana. Dilempar ke kanan, jadinya 7 sama dengan I1 ditambah I2. Yang semulanya negatif jadi positif. Atau dengan ini rumus ini 7 sama dengan I1 ditambah I2, maka bisa ditulis I1 ditambah I2 sama dengan 7. Dari sini kita gunakan rumus I sama dengan V per R. Rumusnya bagaimana? I1 itu 2 V2 dikurangi V1 per 8. Ditambah V2 dikurangi VG
per 12. Nah, jadi saya ulangi, I1 itu adalah ini, I yang mengalir ke 8 ohm, tapi arahnya ke sana. Ya, 8 ohm, berarti di sini ketemu 8, I V per R. Nah, V-nya itu adalah V2 dikurangi V1. V2 dikurangi V1. V2 dikurangi V2. Nah, sementara ini, I2 adalah arus yang mengalir melewati 12 ohm ini. Berarti diketahui R-nya 12, V-nya V2 dikurangi VG. V2 dikurangi VG, ini kan VG. Titik ini adalah VG. Sama dengan 7. Nah, dari persamaan ini, I1 ditambah I2 sama dengan 7, jadilah persamaan seperti ini. Nah, karena VG sama dengan 0, maka dapat ditulis V2 dikurangi V1 per 8, ditambah V2 dikurangi 0 per 12 sama dengan 7. Nah, kembali lagi kita mengingat KPK, dikalikan 24. Karena KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, ini kali 24, ini kali 24, kali 24, kali 24, kali 24. Jadilah 24 V2 dikurangi 24 V1 ditambah 24 V2 dikurangi 24 sama dikali 0 kan tetap 0 ya. Yang 7 ini juga dikalikan 24 jadinya 168. Bapak ngapain harus dikalikan dengan KPK-nya? Untuk menghilangkan penyebutnya ini biar mudah untuk diselesaikan. Nah, kalau sudah begini gampang. 24 V2 dibagi 8, 3 V2. 24 V1 dibagi 8, 3 V1. 24 V2 dibagi 12, 2 V2. 0 dibagi 12, 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini. 3 V2 dikurangi 3 V1 ditambah 2 V2 sama dengan 168. V2 sesama V2 bisa dijumlahkan. 3 ditambah 2, 5. 3V-nya tetap. Nah, jadilah persamaan kedua. Oke, setelah ini kita sudah punya dua persamaan. Diapakan dua persamaan itu? Kita cari nilainya dengan cara, oh ada sisipan KPK. Oh ini dulu aja, yang ini dulu aja. Nah, kita sudah punya dua persamaan, maka kita lakukan eliminasi. Untuk mencari nilai apa sih? Buat apa sih kita eliminasi? Kalau kita punya persamaan, terus kita eliminasi, itu kita bisa mencari nilai V1 dan V2-nya. Hanya dengan melibatkan dua persamaan ini. Nah, dari persamaan ini bisa kita jumlahkan. Mana tadi? Terima kasih. Nah, persamaan tadi adalah 5V2 dikurangi 3V1 sama dengan 168. Nah, di sini min 3V1 ditambah 5V agak dibalik ya. Balik biar seimbang. Min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 168. Sehingga ini bisa dieliminasi. Ini ditambah ini jadinya 0. Tinggal V2 ditambah 5, minus V2 ditambah 5 jadinya 4. Nah, ini ditambahkan jadinya 144. Sehingga dua persamaan ini kalau dieliminasi jadi 4V2 sama dengan 144. Nah, dengan demikian nilai V2 jadi ketemu. V2 sama dengan 144 dibagi 4 adalah 36 volt. Nah, di sini ketemu V2. Nilai di sini sudah ketemu. Sekarang kita mencari V1. Kita pilih salah satu dari persamaan ini. Kita menggunakan yang ini. Kita gunakan persamaan yang ini. 3V1 dikurangi V2 sama dengan 24. 3V1 dikurangi 36. 36 dari mana? Dari sini tadi, hasil eliminasi. 3V1 dikurangi 36 sama dengan minus 24. 3V1 sama dengan 36 dikurangi 24. 3V1 sama dengan 12. Dan V1 sama dengan 4 volt. Jadi ketahuan nilai V1 4 volt dan nilai V2 36 volt. Maka
dapat diketahui I sama dengan V1 dikurangi VG. Nah, I totalnya dapat diketahui dari V1 dikurangi VG, yaitu V1-nya 4 volt, yang ini dikurangi VG. VG itu yang ini, 0 per 4. Nah, yang ini. Coba saya flashback tadi, yang dimaksud I itu adalah yang ini kan? Nah, yang ini. Yang melewati 4 ohm. Sehingga, berapakah I ini? Berarti I sama dengan V per R. V antara ini dan R ini. Yang dimaksud V itu kan 2 titik. Titik ini dengan titik ini. Titik ini itu namanya V1 ya tadi. V1, yang ini VG, sehingga V1 dikurangi VG. Nah, V1 dikurangi VG per 4 jadilah 4 dibagi 4 sama dengan 1 ampere. Perhitungannya sebenarnya mudah, tetapi meresapinya yang agak susah ya, karena melogikakannya ini yang agak sulit. Tapi kalau insya Allah perhitungannya mudah. Tapi tidak apa-apa, karena untuk meresapi ini itu butuh proses yang lama juga. Tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tuh, kok sudah terima kasih. Oke, itu tadi adalah contoh dari perhitungan analisis node. Mungkin ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum ya? Pak, untuk I itu harus dikurangi VG, Tap. Yang I itu kan V1 dikurangi VG. Itu harus Iya. dituliskan, Pak, untuk VG-nya. Kan VG itu kebanyakan 0, bukan sih, Pak? Iya memang 0. Jadi kalau misalnya nggak ditulis, nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Ditulis, tidak ditulis boleh. Mungkin kalau kalian sudah punya pemahaman, saya lebih paham VG dihilangkan aja biar malah bulet atau malah bingung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan nggak apa-apa. Jadi VG boleh dihilangkan. Karena VG itu 0. Nggak apa-apa. Cuman karena ini persamaan, jadi semuanya ditulis ya. Tapi tidak masalah kalau misalkan dihilangkan. Boleh. Boleh Mbak Silvi, bagus. Nah, coba saya share ini ya, share konsep dari IV sama IV per R. Nah, jadi begini. Misalkan saya gambar sebuah resistor. Misalkan ada sebuah resistor atau beban atau apapun ya. Nah, kemudian ada arus yang mengalir. Nah, ini disebut I. Entah I1, entah IA, entah IP, entah IC, entah I Yuda, entah I Dani, boleh. Ya. Rumusnya I sama dengan V per R. Nah, untuk mencari I ini, maka kita harus tahu R-nya ini. Misalnya ini 8 ohm, maka I sama dengan V per 8. Nah, V-nya itu apa? V itu yang ada di titik ini dengan titik ini. Jadi, namanya V, voltage atau beda potensial. Itu pasti membandingkan dua titik, yaitu titik yang ada di sini dan ada di titik ini. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang V1 sama VG. Nah, karena di sini tadi VG, yang sini V1, sehingga V1 dikurangi VG. Karena VG 0 boleh aja ditulis V1, sehingga V-nya yang dimaksud adalah V1. Seperti itu. Seperti itu Mbak Silvi. Konsep dari I sama dengan V per R. Iya, Jadi, Pak, makasih. Iya, bagus Mbak Silvi, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, saya share, saya stop share. Saya share lagi yang tadi. Sampai di sini adakah pertanyaan? Nantinya kalau UTS-nya saya keluarkan soal ini dengan gambar yang sama lah, dengan gambar yang sama. Kira-kira bisa ya? Tinggal ganti angkanya wis. Insya Allah, Pak. Iya, Oh Pak. ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Oke. Karena saya tidak menuntut kalian untuk
ini sih apa yang saya tuntut dari kalian itu kalian bisa meresapi ini aja. Bukan kalian menyelesaikan angka-angkanya, bukan, tapi lebih ke dari pekerjaan itu kalian bisa memahami kelistrikan lebih dalam. Tujuan saya cuma itu. Ya. Oke. Sekarang kita akan flashback tentang apa itu KPK. Masih ingat KPK ya? Ada cara manual, cara istilahnya orang Jawa bilang, ada cara bodoh-bodohan, ya, cara goblok-goblokan ada, dan cara faktor ya sini. Ini sisipan ya KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Saya masih ingat KPK ini diajarkan pada saat SD. Tapi banyak juga mahasiswa yang sudah lupa dengan KPK saking lamanya. Saya masih ingat itu, saya duduk di kelas paling pojok pada saat itu guru saya menerangkan tentang KPK dan saya duduk paling depan. Saya bukan anak yang terpandai, tapi sukanya bertanya. Saya tuh nggak seberapa paham diajari guru, tapi saya selalu mudah paham diajari teman sebangku saya. KPK itu gimana sih? Kelipatan persekutuan terkecil, misalkan 8. 8 ditambah 8, 16, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, 32, 32 tambah 8, 40, tambah 8, 48. 12, 12 ditambah 12, 24 tambah 12, 36 tambah 12, 48. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 24. Ada yang sama juga yaitu 48. Maka kita cari angka yang terkecil yaitu 24 ini. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 adalah 24. Itulah sebabnya kenapa kita tadi mengalihkan 24. Nah, ini. Saya ingin menghilangkan ini. 8 sama 12 ini. Ini merepotkan bagi saya. Nah, biar tidak repot, saya kalikan 24. 24 dari mana? KPK dari 8 dan 12. Nah, itu. Tapi hal-hal seperti ini kalian ingat kan ya? Kalau Mbak Silvi, Mas Dimas, Mbak Dinda, saya paham. Mbak Yola mungkin masih insya Allah paham ya. Yang lain gimana? Masih, Pak. Masih ingat ya? Masih ingat banget ya? Iya, masih. Iya. Kalau misalkan lupa, nggak apa-apa dibaca-baca lagi. Oke. Terus KPK itu juga bisa dicari dengan pohon faktor. Misalkan 8 sama 12. 8 dibagi 2, ada 4. 4 dibagi 2, jadi 2. Sehingga habis kan, kalau sudah habis 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita nengok yang 12. 12 bagi 2 ada 6. 6 bagi 2 ada 3. Sehingga dapat dirumuskan 12 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Kita ambil angka yang terbesar. Angka yang terbesar dari 2 pangkat 2 dikali 3, saya ulangi, angka yang terbesar dari 8 adalah 2 pangkat 3. Tidak ada lagi ya, hanya 2 pangkat 3. Kemudian 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Maka yang terbesar adalah berapa ini? 3 ya. Nah, 2 sama 3 kan lebih besar 3 ya, maka kita ambil ini. 2 pangkat 3 dikali 3, 8 kali 3 sama dengan 24. Hal-hal yang seperti ini mungkin agak-agak lupa ya, tapi enggak apa-apa. Bisa dipelajari lagi di internet banyak. Nah, ini ada 2 cara, yaitu cara yang mudah ini, dan ada yang cara, cara yang manual ya, gini ini manual, kalau ini pakai pohon faktor. Oke, itu tadi dari penjelasan saya dari KPK ya. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau komunitas pecinta kopi dan KPK itu. Di warung-warung tuh masih ada itu KPK, komunitas pecinta kopi. Setan. Jadi logonya KPK yang K hitam, P merah, K hitam itu yang ada lingkarannya itu, terus sebelahnya dikasih tulisan komunitas pecinta penggemar kopi atau pecinta kopi.
Oke, itu tadi. Sebelum saya lanjutkan ke analisis MES, ada pertanyaan? Atau mungkin itu dulu aja ya, analisis note dulu aja ya. Iya, Pak. Pak, Ya, mau ya. nanya Pak. Ya silakan. Siapa ini? Siapa yang saya lihat? Fadil Nama. Pak. Oh, Mas Fadil ya, silakan Mas Fadil. Kan yang metode eliminasi, apakah harus memang memakai penjumlahan? Bisa dikurangkan Mas, asalkan ini hilang. Maksudnya salah satu dari ini hilang. Boleh dijumlahkan, boleh dikurangkan, asalkan hilang. Oh, yang penting hilang aja Pak, Iya, gitu. iya, untuk menyederhanakan. Iya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Oh iya. Saya ingin bertanya, kalau hal-hal seperti ini, kalau saya jelaskan dengan slide, sama saya jelaskan dengan video YouTube, lebih jelas mana kira-kira? Untuk hitung-hitungan gini. Slide, Pak, kayaknya, Pak. Kenapa? Slide. Slide ya? Oh iya, oke. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri gini, saya ingin share ke kalian ini Delphi yang terbaru. Ya, jadi untuk nantinya pembelajaran mungkin saya mencoba untuk migrasi ke Delphi yang terbaru. Tapi saya pastikan dulu laptop kalian ini kuat ya. Karena kalau semakin baru itu kan program kan semakin butuh spek tinggi. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak kuat ya pakai Delphi 7 aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya jelaskan tentang Delphi? Nggak ada ya? Oke, saya stop dulu. Nah, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin share screen tentang Delphi terbaru. Coba saya share screen yang ini. Nah, iya, betul. Ada yang kangen Ustadz Ubay? Ini di sebelah saya ada Ustadz Ubay. Ada Pak Ubay. Ini Ada Pak Wahyuda. katanya kangen sama Ustadz Ubay. Coba saya buka. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Nah, ada yang kangen, katanya kangen sama Ustadz Ubay. Halo Pak Ubay, gimana Halo. Pak kabarnya? Gimana kabarnya semuanya ini? Yud dah. Ayo, Pak. Ada tulang kami di sini. Dani. Dani mana Dani? Sehat, Pak. Oke. Iya, di sebelah saya ada Pak Ubay. Semester ini nggak diajar Pak Ubay ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh. Pak. Enggak, Pak. Selain saya siapa aja? Sama siapa? Pak Helmi. Pak Ilmi. Oh, Pak Elmi. Selain Pak Elmi? Pak Sujanto. Pak Sujanto. Oh ya. Ya. Udah itu aja Pak yang baru. Sama Pak Al. Oh, sama Pak Al. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini saya coba share screen. Ini adalah tampilan Delphi yang terbaru. Kelihatan ya? Kelihatannya seperti halaman web. Ya, ini Delphi yang terbaru seperti ini. Mungkin saya khususkan, saya kasih tugas untuk Mas Wafa ya. Mas Wafa, mana Mas Wafa? Untuk mencoba. Iya, kalau ini berhasil nanti temannya diajarin. Saya juga enggak tahu nih spek laptop kalian rata-rata i7, i5, i3 atau berapa. Ini soalnya saya coba pakai i5. Kalau i5 sih lumayan lancar sih. Takutnya Ryzen, Pak. kenapa? Ryzen 5 punya saya. Oh gitu.
Oh ya, mungkin kalau Tampilannya bisa beda ya, Pak ya? bisa dicoba ya Mbak Dinda ya, Mbak Dinda. Kalau bisa, kalau misalkan ternyata lambat, bambet istilahnya, nggak apa-apa pakai Delphi 7 aja. Nah, soalnya kenapa? Jadi gini, Delphi itu digunakan oleh engineer rumpun elektro. Jadi kan elektro itu dipecah jadi ada murni ke elektro ataukah yang ke informatika ya. Nah, kalau yang rumpun elektro itu, yang menjurus ke elektro itu biasanya pemrogramannya pakai Pascal dulunya. Mereka mahasiswanya belajar pakai Pascal lalu agar bisa digunakan, diaplikasikan menjadi kontrol peralatan industri ya. Kontrol peralatan industri, Pascal itu dimigrasikan ke Delphi. Jadi pengembangan Pascal ke Delphi. Sampai sekarang masih digunakan. Jadi di industri-industri itu Delphi juga masih bisa dipakai untuk kontrol peralatan-peralatan. Karena memang apa? Begitu pabrik itu beli mesin, itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Full 100%. Jadi perlu dioprek, perlu diprogram, perlu di ini. Nah, kalau yang terkait dengan bahasa pemrograman desktop komputer, masih banyak yang menggunakan Delphi gitu. Ya, karena era Python masih baru-baru ini, jadi belum merambah sampai ke situ. Dan senior-seniornya mungkin masih pakai Delphi, sehingga juniornya harus mengikuti para seniornya. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai gambaran. Kita harus kenalan dulu dengan Delphi. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian ini project yang sudah saya buat. Seperti ini projectnya. Coba saya buka. Nah, seperti ini. Itu yang versi terbaru ya, Pak? Iya, ini yang terbaru. Yang bukan 7 ya, 7 itu jauh lebih jadul. Tapi juga sampai sekarang masih ada pakai itu. Nah, ini buttonnya, ini image ini. Image ini, kalau misalnya saya nggak mau ngedit gambar, ganti gambar, tinggal diklik yang ini. Kemudian saya ganti. Intinya sama, cuman lebih disederhanakan. Iya, Pak. Lebih disederhanakan, iya. Nah, misalkan saya punya gambar, misalkan ini mana ya gambarnya? Nah, ini ITTS. Oke. Nah, seperti ini. Nah, coba saya stretch-nya saya true. Nah, seperti ini. Ini kalau di running, nah buttonnya ini saya program close, jadi hanya untuk nutup. Atau mungkin image 1 titik visible. Titik 2 sama dengan. Ini kan tadi sudah, ini kan kita partisipannya kan nanti kelompok 3 sama False. kelompok 3 Oke. Nah, seperti itu kita running. Selalu muncul gini kalau running. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya tekan, maka ininya harusnya hilang gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, ini simpel-simpel aja. Nah, seperti itu. Terus, komponen yang biasanya ada di sini itu pindah ke sini, paletnya ini. Pindah ke sini. Nah, terus objek inspektornya juga tetap. Strukturnya juga tetap di sini. Nah, mungkin bisa kalian coba-coba. Khusus Mas Wafa, dicoba ya Mas Wafa ya. Dicoba. Nanti teman-teman diajari. Yang laptopnya spek tinggi, Mbak Dinda, mungkin juga coba diinstal ya. Kalian harus mencoba berbagai macam pemrograman ya. Takutnya nanti begitu kerja kalian disuruh nyoba, misalkan harus bergelut di suatu bidang pemrograman, maka kalian sudah siap. Terus ini, kalau di CV ya, di CV, kebetulan saya kan seorang SDM ya, jadi saya menyeleksi CV pelamar yang masuk. Kebanyakan dari mereka tidak mencantumkan kemampuan pemrogramannya, padahal kemampuan bahasa pemrograman itu sangat dilirik oleh HRD-nya. Misalkan kalian bisa Python, kasih aja tulisan Python berapa bintang, 4 gitu. Terus apalagi Delphi kasih berapa bintang, MySQL berapa bintang. Jadi itu harus kalian tampilkan. Meskipun itu kalian hanya belajar di kuliahan, tidak sampai punya profesi itu, tapi hanya mengerjakan tugas itu, nggak apa-apa, cantumin aja. Nah, dengan demikian kalau kalian sudah belajar Delphi,
Kalian bisa masukkan ke CV kalian nanti kalau mau melamar kerja. Delphi bintangnya berapa seperti itu. Nggak usah malu, nggak usah takut misalnya, Pak saya cuma bisa button program sederhana, lu nggak masalah, kasih aja bintang 4 berapa, nggak masalah. Paling tidak itu kalian dengan itu kalian dipanggil duluan dari yang lain. Nah seperti itu. Nah itu tips dari saya sih. Ya, kemampuan bahasa pemrograman itu kalau bisa pernah dicoba semua, sehingga kalian bisa naruh di CV kalian. Sekian bintangnya, sekian. Itu. Oke, itu dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak, kayaknya, Pak. Belum ya? Oke. Ya, belum. Ini saya lihat Mas Beril ini dari lagi ganti-ganti. Ganti-ganti. Ini background sama pakai stiker ya. Nah, itu lagi memerah sapi, Pak. Ya, tapi Mas Beril katanya punya bakat bidang hal-hal sifatnya hiburan, hal-hal yang santai. Sama cocoknya ini Mas, kalau misalkan belajar tentang pemrograman game gitu itu coba dipelajari gitu-gitu. Itu bagus buat sampean pemrograman apa gitu. Khususnya yang game, belajar Unity sama Blender gitu loh. Belajar di internet. Ya, jangan menggantungkan kuliahan, tapi kalian di luar sana kalian harus punya hobi yang itu buat belajar. Contoh belajar Blender, belajar Unity untuk bikin game. Iya, itu coba aja ya. Apalagi kalau ada spek komputer yang bagus. Ya itu guyonan kalian tuh menggambarkan ini loh, menggambarkan kesukaan kalian, minat kalian. Nggak apa-apa, itu harus digali. Bagus Mas Beril, dicoba ya belajar bikin game gitu ya. Iya, siap, Pak. Iya. Oke, makasih banyak ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa disampaikan di grup WA. Untuk materi dari Mbak Silvi, bagus Mbak, makasih banyak. Nanti coba saya sampaikan di perkuliahan selanjutnya. Perlu banyak function generator ya. Nanti coba saya pinjam ke Pak Farouk. Terus kalau bisa bikin videonya, ya semoga bisa bikin videonya. Itu saja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Panjang umur, Pak. Ya, amin. Selamat ulang tahun, Bapak. Dari Jumat, Pak.